Filsafat Barat telah mengalami perkembangan panjang sejak masa Yunani kuno hingga era modern dan kontemporer. Jika pada masa klasik filsafat berpusat pada pertanyaan tentang hakikat, alam, dan manusia, maka filsafat kontemporer lebih berfokus pada eksistensi manusia, kebebasan, bahasa, ilmu pengetahuan, dan realitas sosial modern. Perubahan besar di abad ke-20 seperti dua perang dunia, kemajuan teknologi, dan krisis nilai membuat para filsuf barat mempertanyakan kembali posisi manusia di tengah dunia yang semakin kompleks. Filsafat kontemporer bukan hanya kelanjutan dari pemikiran yang lama, tetapi juga bentuk kritik terhadap rasionalisme modern yang terlalu percaya pada akal dan sains. Filsafat barat kontemporer adalah aliran pemikiran filsafat yang berkembang sejak abad ke-20 hingga sekarang. Ciri utamanya adalah adanya kritik terhadap modernisme serta penekanan pada pengalaman manusia, bahasa, eksistensi, dan pluralitas makna. Kalau di zaman modern manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang bisa menguasai dunia lewat akal, maka di era kontemporer muncul kesadaran bahwa apapun ada batasnya dan manusia sering hidup dalam ketidakpastian makna. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian tentang filsafat barat, setelahnya maka kita akan membahas tentang ciri-ciri dari filsafat barat kontemporer. Filsafat barat kontemporer muncul setelah abad ke-19 dan memiliki karakter yang berbeda dengan filsafat klasik maupun modern. Kalau zaman dulu fokusnya pada kebenaran universal, sekarang lebih menekankan manusia dan realitas hidup yang kompleks. Berikut beberapa ciri-ciri tentang filsafat barat kontemporer. Yang pertama, kritis terhadap rasionalitas modern. Filsafat kontemporer banyak mengkritik pandangan modern yang terlalu mengandalkan akal dan sains. Para filsuf kontemporer menilai bahwa rasionalitas tidak selalu membawa kemajuan moral dan kebahagiaan manusia. Contohnya, meskipun teknologi maju, perang dan penindasan terus terjadi. Kedua, menekankan eksistensi dan pengalaman manusia. Banyak aliran kontemporer seperti eksistensialisme dan fenomenologi berangkat dari pengalaman manusia sebagai makhluk yang sadar, cemas, bebas, dan bertanggung jawab. Fokusnya bukan pada teori abstrak, tetapi pada bagaimana manusia itu hidup dan merasa di dunia nyata. Ketiga, bahasa sebagai pusat makna. Dalam filsafat kontemporer, bahasa dianggap membentuk realitas. Artinya, cara kita berbicara itu menentukan cara kita berpikir juga dalam memahami dunia. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Ludwig Wittgenstein dan Jacques Derrida. Keempat, relativitas kebenaran. Tidak ada satu kebenaran mutlak yang bisa diterima semua orang. Kebenaran dianggap tergantung pada konteks budaya dan perspektif individu. Ini berbeda dengan filsafat klasik yang mencari kebenaran universal. Dan yang kelima, interdisipliner dan terbuka. Filsafat kontemporer banyak berinteraksi dengan bidang lain seperti psikologi, sastra, sosiologi, dan politik. Contohnya pemikiran Michael Foucault yang menggabungkan filsafat dengan kajian kekuasaan dan sejarah sosial. Dan yang keenam, kritik terhadap sistem dan kekuasaan. Banyak filsuf kontemporer yang mengkritik struktur kekuasaan, ideologi, dan bahasa yang dianggap menindas. Mereka berusaha membongkar cara berpikir lama yang membatasi kebebasan manusia. Ini terlihat dalam aliran postmodernisme dan deskonstruksisme. Mungkin itu adalah ciri-ciri dari filsafat kontemporer barat. Tokoh dan aliran penting dalam filsafat barat kontemporer yang pertama, Jean-Paul Sartre.
Eksistensialisme sastra menekankan bahwa eksistensi mendahului esensi, artinya manusia tidak diciptakan dengan tujuan tertentu. Manusialah yang menentukan maknanya sendiri lewat pilihan dan tindakan. Namun, kebebasan itu juga menimbulkan kecemasan eksistensial karena manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas dirinya. Yang kedua, Martin Heidegger, yaitu fenomenologi eksistensial. Heidegger fokus pada pertanyaan tentang ada atau being. Ia menilai manusia modern terjebak dalam rutinitas dan lupa hakikat keberadaannya. Filsafatnya mengajak manusia untuk menemukan kembali artinya menjadi di tengah dunia yang serba mekanis. Yang ketiga, tokohnya Michel Foucault, yaitu post-strukturalisme. Foucault melihat bahwa kekuasaan tersembunyi di balik ilmu pengetahuan dan norma sosial. Menurutnya, kebenaran sering dibentuk oleh struktur kekuasaan, bukan oleh faktor murni. Maka, filsafat harus mengkritik sistem-sistem yang mengontrol cara manusia berpikir. Yang keempat, Ludwig Wittgenstein. Menurutnya, filsafat bahasa, ia berpendapat bahwa batas bahasaku adalah batas duniaku. Artinya, cara kita berpikir dan memahami dunia dibatasi oleh struktur bahasa yang kita gunakan. Filsafat bagi Wittgenstein bukan mencari kebenaran mutlak, tapi menjernihkan kekacauan bahasa yang bikin kita salah paham tentang dunia. Yang kelima, Jacques Derrida. Menurutnya, dekonstruksionisme Derrida memperkenalkan konsep dekonstruksi, yaitu cara berpikir yang membongkar makna-makna tersembunyi dalam teks. Menurutnya juga, tidak ada makna yang benar-benar tetap, semuanya bisa ditafsir ulang tergantung siapa yang membaca dan dalam konteks apa. Oke, jadi sekarang kita bakal lanjut ke pengaruh filsafat barat kontemporer. Jadi tuh filsafat barat kontemporer gak cuma buat nongkrong-nongkrong di kuliah aja, tapi juga ngasih vibes ke kita buat banyak aspek kehidupan modern. Contohnya yang pertama ada di sastra dan seni modern. Gaya berpikir nggak ada makna tunggal, bikin seniman dan penulis jadi lebih bisa berekspresi. Karya-karya sering dibikin pikir dua kali karena bisa ditafsir dari banyak sisinya. Intinya, makna tergantung siapa yang melihat karya tersebut. Nah, yang kedua nih, ada namanya psikologi dan sosiologi. Jadi, filsafat kontemporer ngajarin bahwa manusia itu nggak bisa disamain semua. Jadi itu semua orang punya ciri khasnya masing-masing. Setiap orang punya cara sendiri dalam memahami hidup dan realitas sosial. Jadi kita nggak bisa nilai orang cuma dari data atau teori aja. Tapi kita harus lihat konteks dan juga pengalaman pribadinya dia. Kemudian ada etika dan politik. Jadi banyak para filsuf kayak Foucault dan Sartre bikin orang lebih peka soal kekuasaan, kebebasan, tanggung jawab, dan moral. Jadi kita diajak buat gak gampang nurut sama aturan tanpa mikir dulu. Kita harus dibuat mikir lebih kritis. Siapa yang bikin aturan itu dan buat kepentingan siapa. Yang keempat ada teknologi dan dunia digital. Di era medsos dan AI kayak sekarang, filsafat kontemporer bikin kita sadar bahwa identitas manusia tuh blur banget. Bisa blur. Kenapa? Karena apa yang kita tampilkan online belum tentu diri kita yang sebenarnya. Makanya penting banget buat tetap kritis dan gak gampang termakan kebenaran versi internet. Jadi kita harus dibuat mikir dua kali. Singkatnya, filsafat kontemporer tuh ngajarin kita buat gak sekadar nyari jawaban, tapi berani buat nanya lebih dalam. Biar hidup nggak cuma ikut arus, tapi juga ngerti maknanya. Jadi kesimpulannya adik-adik, filsafat barat kontemporer muncul karena manusia modern mulai menyadari bahwa akal dan sains tidak bisa menjawab semua persoalan hidup. Dulu orang percaya logika bisa dijelaskan segalanya, tapi setelah melihat perang dunia, ketimpangan sosial, dan krisis nilai,
para filsuf mulai mempertanyakan ulang, apakah manusia itu benar-benar paham makna hidup yang sebenarnya? Dari situlah muncul pemikiran baru yang lebih manusiawi, seperti eksistensialisme dan Jean Paul yang menekankan kebebasan dan tanggung jawab sosial. Contohnya, dalam hidup sehari-hari, manusia bebas memilih jalan hidupnya. Tapi kebebasan itu juga menuntut tanggung jawab atas setiap keputusan manusia itu. Keputusan manusia itu apa yang diambil sama mereka gitu. Lalu ada tokoh lain yang mengingatkan bahwa kekuasaan sering tersembunyi di balik aturan sosial, seperti yang kita lihat sekarang ini. Begitulah. Seperti bagaimana media bisa membentuk cara kita berpikir tanpa kita sadari. Pokoknya logika perasaan kita dimainin lah. Jadi gitu pokoknya. Ada antek-antek. Jadi filsafat kontemporer bukan cuma teori di buku, tapi juga cara melihat dunia dengan lebih kritis. Ia mengajarkan bahwa hidup modern penuh makna yang bisa berubah tergantung cara kita memandangnya. Jadi cara perspektif orang itu kan beda-beda. Intinya, filsafat kontemporer mengajak kita untuk tidak berhenti bertanya. Jadi bertanya itu bagus. Memahami diri. Jadi kita harus tahu arti kehidupan ini juga. Dan berani berpikir berbeda. Jangan terus kita mengikuti, oh ikut ini. Ya, jangan. Di tengah dunia yang serba cepat dan kompleks ini. Jadi itu saja. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.